Halo Bang, di dalam pidatonya, Perdana Menteri Koiso pada 9 September 1944 mengumumkan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia. Realisasi dari janji tersebut adalah, cerita sedikit ya. Jadi, pada tahun 1944, kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik itu semakin jelas. Jadi, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal ini salah ya, bukan 9 September tapi 7 September, itu dia mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Padahal sebenarnya Jepang itu melakukan hal ini dengan harapan bahwa tentara sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka gitu, karena Jepang akan memberikan mereka kemerdekaan. Makanya Jepang membuat propaganda seperti ini untuk menarik simpati masyarakat Indonesia sehingga ya mereka bisa mengalahkan tentara sekutu gitu. Nah, karena diberikanlah janji ini, maka pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah badan yang bernama BPUPKI. Oke, kalau gitu kita analisis satu dulu kali ya pilihan jawabannya, baru kita jelasin lebih lanjut nanti. Jadi kita mulai dulu mungkin dari yang paling atas kali ya. Pembentukan peta. Nah, peta ini itu adalah Tentara Sukarela Pembela Tanah Air, di mana peta itu merupakan kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang gitu. Kemudian BKR ini Badan Keamanan Rakyat. Badan Keamanan Rakyat ini merupakan cikal bakal dari TNI. Jadi dia itu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas ya seperti TNI adalah keamanan rakyat gitu, dan dia dibentuknya itu oleh PPKI dalam sidang PPKI yang tanggal 22 Agustus 1945. Jadi dia bukan buatan Jepang ya. Kemudian yang C, bendera merah putih diizinkan berkibar berdampingan dengan bendera Hinomaru atau bendera matahari terbit Jepang. Itu sebenarnya sebagai propaganda Jepang gitu, untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia agar Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda. Kemudian yang D, penunjukan Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI, di mana PPKI ini adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu namanya diketahui juga sebagai Dokurit Sujun Bingkai, yaitu panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan dia diketuainya oleh Soekarno. Sidang PPKI itu antara lain dia mengesahkan undang-undang dasar, membentuk lembaga-lembaga negara yang dibutuhkan oleh negara, seperti misalnya presiden atau komite nasional yang pembantu presiden itu KNIP gitu. Dan yang terakhir BPUPKI, di mana BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai. Badan ini merupakan bentukan Jepang untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk dasar negara dan juga undang-undang dasar, pembukaannya, batang tubuhnya, dan juga penjelasan-penjelasannya lah gitu. BPUPKI ini beranggota 67 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Mereka bertugasnya itu untuk menyelidiki berbagai hal terkait ya aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain yang diperlukan bagi pembentukan sebagai sebuah negara merdeka gitu. Jadi BPUPKI ini merupakan ya bentuk nyata dari realisasi Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Makanya pilihan jawaban yang tepat untuk kita pilih di sini adalah yang ini, pembentukan BPUPKI. Karena memang dengan Perdana Menteri Koiso mengumumkan akan memberikan Indonesia kemerdekaan, pembentukan BPUPKI ini tuh memang membantu untuk mempersiapkan Indonesia untuk ya mendapatkan kemerdekaan. Walaupun memang sebetulnya ini bentuk memberi simpati, menarik simpati masyarakat aja gitu. Oke, tetap semangat dan sampai jumpa.